Bedanya saya menggunakan perbandingan deh. Eksorsisme itu seperti kalau kita sedang misa. Deliverance itu seperti kalau kita sedang doa pribadi. Menangkap perbandingannya, seorang yang memimpin misa itu harus punya wewenang kan? Imam ya, harus punya wewenang. Tidak bisa semua orang meskipun lebih ganteng gitu. Saya dan Pak Erik lebih ganteng, tapi Pak Erik nggak bisa. Mau misa itu nggak bisa karena Anda nggak punya kewenangan gitu Pak. Meskipun Anda lebih cakep daripada saya, tetapi ukurannya kan bukan cakepnya gitu, wewenangnya. Nah, itu eksorsisme. Seperti misa, harus ada otoritas. Nah, deliverance itu seperti kalau kita sedang berdoa pribadi. Pak Erik kalau berdoa pribadi butuh kewenangan nggak Pak? Izin uskup gitu perlu nggak? Nggak perlu kan? Nah itu, perbandingannya begitu ya. Ya begitu ya, kira-kira begitu ya. Eksorsisme itu suatu tata cara resmi, ada tata caranya, yang melakukannya pun harus punya otoritas, seperti misa itu ada tata cara resminya, dan yang melakukannya harus ada otoritas. Tapi doa pribadi nggak ada tata caranya. Maksud saya, Anda bebas mau berdoa seperti apa. Mau sambil duduk, mau sambil berdiri, mau sambil nungging, mau sambil tidur, terserah Anda kalau doa pribadi. Itulah deliverance. Deliverance itu bagaikan doa pribadi. Romo, bagaimana dengan tenung? Pada saat kita terkena tenung dan menjadi sakit, apakah diri kita sendiri mampu mengusir tenung itu? Tenung kita mampu menghilangkannya sendiri asal dengan dua. Satu, pertobatan. Jadi Anda harus menerima sakramen tobat lebih dulu, lalu menghilangkan, yang kedua menghilangkan semua yang mengkontaminasi tadi itu. Jadi disesali, kuat sekali adalah sakramen tobat. Jadi segala kuasa roh jahat ini, apapun itu bentuknya, tidak akan mungkin melawan kita. Orang Katolik. Hanya saya katakan kita yang setia. Kalau Anda tidak setia tadi itu, gambaran tadi itu ya, benteng Anda itu sudah pecah gitu. Tapi kalau benteng kita itu masih utuh, saya katakan, setiap pengikut Kristus tak mungkin kena tenung, kena santet apapun. Kalau Anda kena, itu karena benteng Anda pecah. Pecahnya benteng Anda itu karena apa? Dua hal, opening. Perbuatan dosa yang Anda lakukan, atau kontaminasi klinik, kontaminasi okultisme. Jadi bisa Anda bukan pelakunya, tapi istri Anda pelakunya. Bisa Anda bukan pelakunya, suami Anda pelakunya. Itu kontaminasi. Sehingga ikut terkena. Jadi itu yang membuat pecah bentengnya. Tetapi itu kita bisa tutup lagi bentengnya. Apakah ini gambaran ya? Benteng yang pecah bisa nutup lagi? Bisa. Dengan apa? Untuk nutup lagi ini, tuk perlindungan full dari Sang Kristus, sakramen tobat. Sakramen tobat membuat ini benteng kita akan utuh kembali. Kalau kita berdosa lagi ya kebuka lagi. Tobat lagi ya tutup lagi. Jadi sebenarnya bisa. Tetapi untuk kasus-kasus tertentu, kadang-kadang berat, Anda membutuhkan seorang presbiter atau imam. Ya, presbiter itu imam. Saya pakai bahasa aslinya karena bahasa ini nggak populer, saya mau populerkan. Presbiter ya, presbiter, imam, romo, ini sama. Kadang-kadang memang perlu bantuan. Ya seperti orang sakit lah. Ada sakit yang kita hanya istirahat bisa sembuh, tapi ada sakit yang kita membutuhkan tenaga medis. Nah, tenaga medis rohani yaitu seorang presbiter, romo, ya imam. Benarkah ada orang yang mendapat karunia untuk melihat roh-roh? Ada banyak yang mendapat karunia itu, tetapi itu karunia tanda petik. Tidak ada karunia Tuhan melihat seperti itu. Tidak pernah disebutkan dalam Alkitab, silakan cek ayatnya mana. Tidak ada karunia melihat roh dan tidak ada gunanya untuk jemaat. Melihat roh yang disebut indigo, itu sumbernya jelas, roh jahat. Dan kalau ada yang mengalami seperti itu, paling baik adalah dilepaskan. Karena biasanya disinilah tipu muslihatnya. Orang merasa ini karunia, dan orang merasa bisa membantu. Begini loh, maksud saya ini loh. Kalau kita bisa melihat itu terus kenapa gitu loh. Apa untungnya, apa gunanya, dan apa manfaatnya untuk perkembangan iman kita. Di sana ada ini, malah takut. Ya, jadi ini kesimpulannya jelas bahwa seperti itu tuh ada, tapi ini karunia tanda petik. Roh jahat bekerja di balik itu. Dan tipu muslihatnya adalah roh jahat menanamkan ide dalam masyarakat kita bahwa karunia tanda petik itu adalah anugerah Tuhan. Muslihatnya itu yang paling berbahaya sebenarnya. Kuasa jahat itu ketika mereka bekerja, muslihatnya itu yang sebenarnya sangat mengerikan. Romo bilang kan kalau bisa dihilangkan. Baik.
dengan pelepasan. Anda harus mencari pertolongan seorang presbiter atau seorang imam, lalu meminta untuk doa pelepasan. Semua imam mampu melakukannya. Karena dalam gereja Katolik ada dua macam, yang namanya eksorsisme dan pelepasan atau pembebasan, ya, deliverance maksudnya, bukan delivery. Kalau delivery itu makanan, saya koreksi. Deliverance ya, deliverance bukan delivery. Deliverance ya. Yang kedua itu yang deliverance, semua imam atau presbiter bisa melakukannya. Maka Anda bisa minta presbiter manapun, pastor paroki Anda untuk minta itu. Tapi kalau eksorsisme memang hanya eksorsis saja yang boleh dengan izin uskup. Romo, di 2 Makabe 12 ayat 43, di mana korban penghapusan dosa dari para prajurit yang mati, namun masih memakai jimat. Apakah prajurit itu bisa diselamatkan? Masih bisa, mengingat nampaknya langsung masuk neraka. Apakah di masa sekarang ini masih relevan? Jimat-jimat maksudnya? Ya. Yang relevan apanya? Jimat. Oh masih banyak orang pakai jimat itu. Masih banyak orang pakai jimat dari dukun ini, dari paranormal itu, apa, dan macam-macam. Jadi masih itu. Nah kalau pertanyaannya apakah bisa diselamatkan, saya tidak tahu karena ayatnya tidak bicara mengenai keadaan mereka yang mati. Ayatnya hanya bicara mengenai mereka yang hidup, bahwa Yudas Makabe mengadakan kurban penebus dosa. Kalau bahasa kita orang Kristen Katolik adalah Yudas Makabe intensi misa. Nah, urusan selamat atau tidak bisa dijawab karena Alkitab tidak memberi jawaban jelas mengenai itu, berarti tidak diwahyukan. Dan kita juga tidak bisa berspekulasi tentang itu semua. Alkitab hanya bercerita bahwa Yudas Makabe mendoakan mereka yang sudah mati. Artinya, praktek mendoakan orang yang sudah mati itu bukan karangan gereja Katolik. Ini sudah dari dulu dasarnya ada. Itu bagian itunya ya. Maka pertanyaan selamat enggak ya Romo ya? Waduh, mau saya diancam juga enggak bisa menjawab. Karena kalau mengenai nasib ya, jadi nanti mohon pertanyaannya jangan begitu ya. Ini selamat enggak seperti itu Romo? Waduh, nanti kayak punya kapling surga kita ini ya. Karena kita bukan pemilik akhirat. Hanya Allah yang tahu. Justru kita harus dengan rendah hati mengatakan tidak tahu. Kalau mengatakan tahu itu kan malah lebih tinggi dari Allah loh, kita ini siapa gitu loh. Ya gitu ya.